Halo guys, jumpa lagi di channel YouTube gue. Kali ini gue nggak sendirian, gue akan ditemani seorang coach dan kita akan membahas tentang olahraga lari. Sebelumnya buat lo yang baru pertama kali ke channel YouTube gue, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya karena di channel YouTube gue akan membahas tentang kesehatan, olahraga, dan gaya hidup. Kali ini kita bersama Coach Yohan. Selamat pagi Coach Yohan ya. Pagi. Ya, kali ini kita membahas tentang lari teman-teman ya. Dan Coach Yohan ini adalah salah satu coach yang memang mendalami tentang lari. Baik Coach, sebelum kita mulai, kenapa lari Coach? Nah itu dia pertanyaannya. Lari. Oke, dijawab simpel aja ya. Lari itu sebenarnya olahraga yang sangat murah sekali dan sangat mudah untuk dilakukan. Terus efeknya juga bagus juga gitu. Olahraga lari kadang kita nggak perlu modal baju apapun, hanya sepatu biasa, bahkan kita barefoot aja kita keluar rumah bisa langsung lari. Tadi pada umumnya manusia juga zaman dulu juga lari, berburu udah lari. Pelarian, bukan ya teman-temannya, jadi bukan pelarian kayak gitu. Nah, apa sih teknik-teknik dari lari? Teknik ya, oke, bicara teknik. Sebelum kita mau memutuskan aku kepingin lari ya, lari kan masing-masing ada tujuan. Aku hanya kepingin lari hanya sekedar untuk sehat ya kayak kita biasanya lari kayak di lapangan atau luntang atau manapun itu, atau dia sekedar kepingin lari berkompetitif, atau dia mau meningkatkan endurance, atau dia meningkatkan untuk turun berat badan. Teknik banyak sekali yang dijabarkan. Salah satunya teknik apa? Satu, pertama kan kita nggak boleh cedera dulu dong. Nanti tujuan pertama ya. Tujuan harus tahu. Terus kemudian ketika misalkan tujuan dia udah kuat, dia harus tahu apa sih yang harus dilakukan step by stepnya. Nah, yang paling simpel adalah kita harus tahu warming up-nya dulu. Teknik pemanasan. Terus habis setelah pemanasan, kalau sudah bisa kita masuk lari, ada juga calling down. Tiga hal yang paling penting ini ya, warming up untuk intinya, habis itu di calling down. Pemanasan inti dari lari, kemudian pendinginan terus calling down, dan jadi seperti itu ya tiga yang paling harus dikuasai. Teknik itu kan kadang-kadang kaki kita ada yang flat, ada miring ke bawah, betul. ada underpronation ya. Minimal kita harus tahu jenis kaki kita itu seperti apa ya. Ternyata itu loh teman-teman, sebelum lari kalian harus tahu jenis kaki kalian. Ini saya juga baru pertama ini. Nah kemudian ketika posisi jenis kaki kita tahu nih, apa pronation atau miring ke dalam atau miring keluar ya, baru kita nentuin sepatu ya. Sepatu kita yang mensupport kaki kita itu apa. Tahu jenis kaki, tahu jenis sepatu. Ya, setelah kita sudah tahu, aku butuh kaki itu ternyata mereknya, aku butuh stability. Kita ya kalau sepatu kan banyak merek ya, yang murah ya, cari yang diskon aja. Terus setelah kita tahu jenis kaki kita beli, anggap aja stability ya, kita beli sepatu yang stability. Kita lari. Nah, setelah lari kita harus tahu juga ketika kita pasang drill atau warming up-nya itu, kita itu kekurangan di mana sih. Ada yang posisi altitude-nya dia rendah tapi pinggulnya turun atau apa. Terus transisi kakinya dia kadang-kadang itu lambat. Posisi tubuh ya, posisi tubuh tubuh berapa derajat kaki kita kan kadang-kadang ada yang orang lari itu ada 3 jenis. Ada yang baseline ya, ada yang midfoot, ada yang forefoot. Apa itu ya? Kalau yang baseline itu dia larinya yang ini kaki ya, enggak ya. Jadi larinya tuh jadi landingnya dia dari belakang, tumit baru depan. Ada yang midfoot itu landingnya dia langsung dari tengah. Kalau midfoot di tengah-tengah dia landing. Kalau forefoot ya jinjit. Dia jinjit lari. Itu berdasarkan bentuk kakinya berarti. Bukan berdasarkan bentuk kaki. Itu kebiasaan dia lari. Hal itu bisa dirubah. Nah, kita mau lari itu mau cari sekedar aku kuat, gak peduliin aku distract atau apapun itu, aku kuat, itu resikonya lebih tinggi. Atau aku mau perbaikin form lari supaya aku ekonomis, jadi ngeluarin tenaga dikit aku bisa panjang gitu. Yang bagus yang mana? Ya,
Kalau berdasarkan riset-riset itu disarankan untuk comic foot. Ya, kenapa? Kalau di full foot, ketika dia full foot ini, kita normalnya aja suruh jinjit, ya. Jinjit itu kalf kita, gastroknya kita itu bekerja sangat keras. Betul, apalagi kita lari. Itu biasanya cederanya dia bisa kena ke plantar, bisa ke calfnya, ke shin-splinnya, kita lari ke lower back gitu. Risiko cederanya jauh lebih tinggi Ya, makanya begitu ya. Sama juga knee strike. Yang knee strike itu kadang-kadang juga dia kena plantar juga, kadang kena knee-nya, lututnya cedera juga, kadang juga lower back-nya juga. Ya. Berarti yang paling bagus adalah Ya disaranin ketika mid foot. Ya. Ketika kita belajar ke mid foot, apa yang dilakukan? Nah, ketika dia sudah mid foot nih, oke. Transisinya harus coba lagi transisinya. Transisi kaki, maksudnya ini kaki landing, tek. Yang belakangnya harus cepat perputarannya. Jadi antara swing dan step pace-nya harus pas. Kalau di lari biasa dinamakan cadence. Oh, di lari namanya cadence, irama. Ini SPM, step per menit. Ya, step per menit. Ya. Ini baru buat saya juga teman-teman. Jadi kita sama-sama belajar. Ini banyak sih kalau dikulik-kulik lari itu banyak ya ternyata ya. Nah ini nih teman-teman. Nah kalau tadi kita sudah bicarakan tekniknya, jadi cara jatuhnya yang baik dan benar, kemudian cara melangkah kakinya yang baik dan benar. Nah risiko cedera kan tadi sudah disebutkan. Ya, bagaimana kita meminimalisir cedera tersebut? Tadi kan satu, kita udah tahu bentuk kaki kita udah beli sepatu, terus habis itu kita sudah tahu mau make up itu yang disaranin, habis itu kita latihan exercise-nya di running drill ya supaya transisi kaki kita bagus, terus kita form lari kita biasanya dulu tegap sekarang agak condong ke depan ya biar gravitasinya ke depannya lebih bagus. Terus ada jadi tubuh harus condong ke depan. Ya, condong ke depan. Jadi dia nggak tegap gini ya. Lari itu harus condong ke depan ya. Terus habis itu swing tangannya. Ya, misalnya kalau kita dijabarin posisi ibaratnya kalau kita posisi lari ya tegaknya posisi condongnya kecil satu. Swingnya ya itu jangan sampai menyilang gini. Oke, jangan menyilang tapi dia normal ya. Oke, habis itu pandangan mata itu lurus ke depan, bukan mondok. Nah, kalau kamu gini, posisi lehernya capek, punggungnya capek. Tuh. Kasih di kakinya, habis itu dada tetap dibisingkan, tapi agak condong, bukan meringkuk gini. Kalau ini, maka dia akan mengeluarkan banyak energi lebih yang keluar dibandingkan dengan jarak tempuhnya. Terus setelah itu sudah kita tahu semuanya, untuk menunjang supaya kita nggak gampang cedera, ada strength training. Ya, latihan untuk menunjang. Nah ini ya coach. Jadi, banyak sekali ternyata tekniknya. Tidak selesai nanti kalau dibahas satu-satu memang. Tapi tidak apa-apa. Jadi coach, sekarang pertanyaan yang paling sering dari orang-orang adalah kan ini lagi masa pandemi coach. Oke. Nah, bagaimana dengan kegiatan lari di masa pandemi coach? Apakah ada perubahan? Apakah masih tetap sama atau bagaimana? Mungkin ada tips-tipsnya pada beberapa orang. Oke, itu pandemi sebenarnya orang ada paling simpel tuh ya lari sih. Betul. Paling simpel tuh lari. Kalau sendiri. Contoh, ya. Kalau kita mau lari ke gym misalkan nih, pandemi ya kadang nggak boleh, ruangan tertutup ini. Kalau lari kan udah terbuka sinar matahari, vitamin D dapat lagi kan. Betul. Pagi-pagi langsung kita lari bangun lagi rumah mati lah. Langsung lari. Ya, betul. Ya, jadi ini salah satu olahraga yang direkomendasikan. Iya, rekomendasi sangat simpel dilakuin, semua orang bisa ngelakuin. Nah coach, ada lagi yang bertanya, yang paling sering juga bertanya adalah pakaian coach. Pakaian apa yang harus disiapkan? Kalau tadi setelah memilih sepatu, nah bagaimana dengan pakaian yang lainnya? Oke, sebenarnya pakaian jadi disarankan lebih ke dry fit ya. Jadi dalam arti dry fit itu ketika kita berkeringat, kita kena sinar matahari, dia semuanya semakin cepat kering kan. Dry fit. Ya. Biasanya ada ya di ada ini tulisan dry fit begitu ya. Ada tulisan dry fit, merek semua ada kok dry fit ya. Terus habis itu kita menyesuaikan, ini kan olahraga outdoor kan, kebanyakan di outdoor ya, indoor lah boleh karena kita banyak keluar keringat ya. Saran tadi ke dry fit, ke celananya, celana pendeknya juga disesuaikan juga, terus posisi sepatunya juga disesuaikan ya. Kalau ada orang yang punya lebih, biasanya mereka pakai jam ya. Kalau dia nggak punya, dia pakai feeling aja, pakai berapa aja. Ya. Oke, jadi tidak ada, sebenarnya hanya dry fit yang dicari. Iya, pakai dry fit ya. Nah, ada lagi pertanyaan yang paling sering masuk ke
saya biasanya bertanya selain itu adalah makanannya coach. Ada nggak sih makanan khusus untuk lari atau jangan-jangan hindari nih karbohidrat biar nanti kalau terlalu berat nggak bisa lari? Oke, Itu benar nggak seperti itu? Gini, tujuannya juga banyak ya. Sebenarnya lari itu dia mau ngambil berapa dulu, mau ngambil jarak distance pendek 5 kilo, 10 kilo ataupun maraton, atau dia hanya sekitar mau cari yang pendek, misalkan lari sprinter 100 meter 400 ya. Itu beda berarti Itu nutrisinya. beda juga nutrisinya. Misalkan kalau kita mau simpel aja ya, memang sih kalau disaranin nutrisi ya lebih enak untuk ke beras merah ya, karena dia low kalori juga, Low low kalori. gula juga, tapi dia nggak jangka panjang. Tapi itu harus dibiasain. Biasanya kita kan nasi putih ya, Betul. nasi putih. Nah, nasi putih itu sangat bagus karena penyerapan di gulanya itu sangat tinggi. Yes itu guys. Ya. Jadi bukan pantang nasi putih guys. Ya. Tapi nasi putih itu harus dibarengi, misalkan nih, aku mau lari hanya sekedar 3 kilo, tapi nasi putih kayak banyak sekali gitu ya. Ya akan memberatkan diri sendiri, bisa sensitif, bisa Ya. bisa kalau bahasa Jawa sundu. Ya. Sundu Betul. perut itu ya. Nggak enak. Ya, kalau misalnya kita mau lari hanya sekedar isi, ambil aja misalkan ya Berapa jam sebelum lari biasanya? kalau kurang lebih ya 1 jam kan. 1 jam sebelum lari. 30 menit. 30 menit sebelum lari. Tapi Itu diisi dulu. ya, tapi asupannya dipakai adalah low. Yang low, Bukan berat. yang low kalori. Ya. Ya, Tapi oke. ketika dia kalau berat itu ada istilahnya carbo loading. Itu kalau mau lomba. Iya, biasanya. misalkan aku mau 10 kilo atau ambil Kalau FM. jaraknya jauh, Iya, carbo carbo loading loading. itu kurang lebih seminggu sebelumnya itu udah diisi. seminggu sebelumnya Iya. sudah harus isi. Isi Oh, teman-teman, pelan-pelan. jadi harus dipatuhi nutrisinya sepertinya ya, karena memang olahraga ini membakar kalorinya Iya. sangat banyak ya, lari lebih sangat banyak ya. Terus misalkan tadi itu masalah kayak nutrisi ya, 4 jam 5 sempurna boleh, Tetap ya. tetap diperhitungkan. Kalau setelah lari coach, kalau sebelum lari tadi sekian menit 30 sampai 1 jam. Oke. Kalau setelah lari baru kapan kita boleh makan? Ya, golden window-nya itu sebenarnya 1 kurang lebih sampai 2 jam. Itu disaranin Itu sampai Ya. 2 jam setelah lari setelah lari. itu Tapi adalah makan. pada umumnya orang setelah lari dia kalau mau makan berat rasanya kan enak di perut ya. Paling cari aja simpel, misalkan dia boleh makan buah dulu boleh, Oke. atau dia minum protein susu boleh, Jadi atau dia cari salad protein jangan boleh. makan berat dulu, diberikan selang waktu. Betul. Terus setelah selang waktu 1 jam sampai 2 jam baru boleh. Ya tergantung sih, kadang orang-orang kelaparan Ya dia tergantung makan langsung. tergantung beda ya tiap Iya. orang. Tapi yang paling baik adalah Iya. seperti itu. Nah itu teman-teman, jadi lari itu tidak mudah. Ya, lari itu tidak mudah ternyata. Jadi banyak teknik, banyak rahasia yang harus dikulik. Nah, coach, kira-kira coach kalau ada orang yang ingin bertanya coach ke depannya tentang lari ataupun olahraga lainnya, bisa kemana nih coach kalau sama coach? Mungkin teman-teman kalau kita mau sharing tentang lari atau tentang mau meningkatkan aku menjadi atlet, tapi nggak hanya lari aja ya, semua untuk menunjang itu bisa kontak saya di Instagram Yowan Isa. Di sana kita ntar sharing-sharing keluhan apa, ntar kita perbaiki tadi masalah muscle, cedera apapun, ntar kita rehab di sana. Ya. Itu dia guys, intinya dicatat ya, Yowan bisa ya, jadi dicatat intinya. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan. Demikian hari ini Terima Mas kasih Yowan, banyak. terima kasih Sama-sama. banyak coach atas Ya, bantuannya sama-sama. ya, Ya. mudah-mudahan membantu semua Ya. yang ingin olahraga lari. Ya. Oke guys, demikian channel YouTube kali ini yang membahas tentang lari bersama Coach Yowan. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan bila ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komen di bawah ini. Sampai jumpa di review-review gue selanjutnya. Salam sehat.